tafsir Al-Quran, tafsir mengenai ayat-ayat hukum, Pak. Seperti minggu sebelumnya saya juga bahas tafsir ayat hukum yang membicarakan mengenai puasa. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bahas ayat hukum yang ada pada surah At-Taubah ayat 60 yang bicara mengenai asnafuz zakah, yaitu 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, cuman fokus di sini lebih fokus banyak kepada bagaimana ulama menghasilkan kesimpulan daripada ayat itu. Untuk fikihnya tidak terlalu banyak, Pak. Fokus pada bagaimana dari sisi bahasa Arab, bagaimana ulama itu bisa menghasilkan kesimpulan hukum terhadap ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Yang artinya adalah sedekah itu hanya bagi orang-orang fakir dan orang miskin, dan amil zakat, dan muallaf, dan budak mukatab, dan orang yang berhutang, dan orang yang berada di jalan Allah, dan ibnus sabil atau orang yang melakukan perjalanan. Fariidatan minallah, sebagai kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita daripada Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Poin pertama, Pak, dari hadis ini, dari ayat ini adalah lafaz yang pertama, innama. Jadi dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, Bapak-bapak, innama itu adalah kata yang berfaedah hasr atau membatasi. Jadi ketika Allah dalam Al-Quran ataupun Nabi dalam hadis menggunakan kata innama, berarti kalimat sesudahnya itu dibatasi oleh innama. Berarti apapun yang tidak disebutkan dalam kalimat itu tidak masuk. Dalam konteks ini, innamas shadaqatu lil fuqara sampai akhir ayat, berarti membatasi bahwasanya pemberian zakat itu hanya terbatas kepada 8 orang itu saja, 8 golongan itu saja, gara-gara penggunaan kata innama itu. Itu pertama, hasr fungsinya, membatasi 8 golongan itu yang berhak menerima zakat. Di luar itu tidak berhak. Kemudian yang kedua kita bahas adalah lafaz as-shadaqatu, lafaz sesudah innamanya. Nah, kalau kita dengar sedekah, Pak, biasa yang terbesit dalam pikiran kita adalah sedekah sunnah, bukan zakat, ya kan? Kita sedekah ke orang miskin, kita sedekah untuk tujuannya bangun masjid misalnya, kita sedekah untuk tujuannya anak yatim, umum sifatnya. Tapi ternyata dalam Al-Quran ataupun hadis di awal-awal dulu, sering bahasa sedekah itu ternyata dipakai baik untuk zakat yang wajib bagi kita ataupun untuk sedekah sunnah, sama-sama menggunakan kata-kata sedekah. Nah, tapi kemudian berdasarkan dalil-dalil yang lain, ulama menyimpulkan bahwa sedekah dalam ayat ini ataupun dalam ayat yang lain ataupun dalam hadis-hadis tertentu maksudnya adalah zakat. Jadi walaupun menggunakan kata sedekah, tapi maksudnya bukan sedekah sunnah, tapi adalah zakat yang wajib. Apakah itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Kemudian poin yang ketiga, penggunaan kata lil fuqara'i, ada lam di situ. Kemudian di setiap asnaf menggunakan huruf wa. Wa ini, Pak, sederhananya kalau dalam bahasa Arab diartikan ke bahasa Indonesia artinya dan. Untuk orang fakir, zakat itu untuk orang fakir, dan orang miskin, dan amil, dan mu'allaf, dan seterusnya. Dalam bahasa Arab, huruf waw
itu berfaedah, salah satunya adalah tasyrik. Artinya menyamaratakan di antara orang-orang yang disebutkan tadi berdasarkan huruf waw. Dari situlah Imam Asy-Syafi'i beliau berpendapat karena ada huruf waw di antara semua lafaz 8 orang tadi, berarti zakat itu harus dibagikan secara merata kepada 8 asnaf tadi. Tidak boleh hanya kepada satu golongan saja. Misalkan hanya kepada orang miskin saja, maka tidak boleh. Semua daftar harta yang telah dikumpulkan itu harus dibagikan secara merata kepada 8 asnaf tadi, kalau mereka ada. Nanti kita akan bahas singkat 8 asnaf itu siapa saja. Tapi 3 imam selain Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, mereka berpendapat tidak wajib menyamaratakan seluruh harta zakat diberikan kepada 8 golongan tadi. Minimal diberikan kepada satu golongan saja itu sudah cukup. Apa argumen mereka? Argumen mereka adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, umirtu an akhuzaz sadaqah min aghniyaikum wa aruddaha ila fuqaraikum. Aku diperintahkan, kata Nabi oleh Allah, untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya di antara kalian, orang-orang kaya muslim maksudnya, dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara kalian, orang-orang fakir muslim. Nah, dalam hadis ini Nabi tidak menyebutkan 8 asnaf, beliau hanya menyebutkan orang fakir saja. Maka dari situ 3 imam tadi berkesimpulan bahwasanya tidak harus memberikan kepada 8-8-nya juga. Minimal kepada satu saja itu sudah cukup. Nah, kemudian kita bahas yang terakhir adalah pembahasan dari setiap golongan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu ay az-zakawatu masrufah lil fuqara alladziina la yajiduna ma yaqa'u mawqi'an min kifayatihim. Jadi zakat itu hanya diberikan pertama kepada golongan pertama, yaitu orang-orang fakir. Nah, kalau Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali, mereka berpendapat orang fakir dan miskin ini, fakir lebih buruk keadaannya, lebih miskin dan lebih susah daripada miskin. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa miskinlah yang lebih parah keadaannya. Itu hanya perbedaan dalam masalah bahasa saja. Nah, berdasarkan definisi Imam Asy-Syafi'i, al-fuqara maksudnya adalah alladzina la yajiduna ma yaqa'u mawqi'an min kifayatihim, orang yang tidak punya harta yang mencukupi daripada kebutuhan yang paling pokoknya. Ulama mencontohkan misalnya dalam sebulan dia butuh 10 juta, tapi dia hanya bisa menghasilkan kurang dari separuhnya, yaitu 2, 3 atau 4 juta. Nah, yang mana setiap orang tentu beda, setiap orang kondisi dan keadaannya itu beda. Kemudian yang kedua, wal masakin, dan orang miskin alladzina la yajiduna ma yakfihim. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta ataupun pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhan lebihnya. Ulama mencontohkan misalnya dia butuh 10 juta dalam sebulan, tapi dia hanya bisa menghasilkan 7 atau 8 juta. Artinya untuk minimalnya masih bisa, tapi masih ada kekurangan di sana sini. Itu adalah versi penafsiran Imam Asy-Syafi'i terhadap orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kemudian al-amilin 'alaiha, dan amil zakat, yaitu manjaba min jabin wa qasim wa katib wa hasyir. Intinya adalah setiap orang, Pak, yang bertugas di bagian pengumpulan, pencatatan, distribusi, yang mendata, semua orang yang terlibat dalam proses pengumpulan dan pembagian zakat itu semua masuk kategori sebagai amil. Kemudian wal muallafati qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya. Jadi muallaf itu artinya sebenarnya, Pak, adalah orang yang dilembutkan hatinya. Nah, definisinya adalah liyuslimu, orang yang dilembutkan hatinya agar mereka mau masuk Islam. Berarti dia masih belum Islam. Au yusbita islamahum,
atau agar menguatkan keislamannya, berarti sudah masuk Islam. Au yuslima nazairuhum, ataupun kelompoknya bisa masuk Islam gara-gara dia. Nah, tapi ulama menjelaskan bahwa di masa sesudah wafatnya Rasulullah yang disebut mu'allaf hanyalah orang yang sudah masuk Islam. Di masa Rasulullah memang Nabi itu membagikan harta kepada orang yang belum masuk Islam, tujuannya supaya mereka mau masuk Islam. Nah, tapi karena sesudah wafatnya Rasulullah, Islam sudah berjaya, Islam sudah tersebar, maka mu'allaf hanya dibagikan kepada orang yang sudah masuk Islam. Begitu, Pak. Di masa Rasulullah, beliau membagikan kepada orang yang belum masuk Islam, tujuannya supaya mereka terbujuk untuk masuk Islam. Kemudian wafir riqab, golongan yang kelima, riqab artinya perbudakan. Maksudnya di sini adalah di zaman dahulu ketika masih ada perbudakan, seorang budak yang dia melakukan perjanjian dengan tuannya, dengan pemiliknya, supaya dia dibebaskan dengan sejumlah uang. Maka akad atau perjanjian ini disebut dalam ilmu syariat, ilmu fikih disebut akad kitabah. Budak tadi adalah budak mukatab, yaitu budak yang melakukan perjanjian dengan tuannya agar si budak tadi memberikan sejumlah uang kepada tuannya sehingga tuannya membebaskan dia. Nah, budak mukatab inilah yang masuk kategori salah satu dari 8 asnaf tadi. Berarti karena di zaman sekarang tidak ada perbudakan lagi, maka satu golongan gugur. Tidak ada, Pak. Kurang, tinggal 7 kan itu. Kemudian wal gharimin. Golongan yang berikutnya adalah gharimin, maksudnya adalah orang yang berhutang. Ulama menjelaskan orang yang berhutang ini siapa saja. Adalah pertama orang yang berhutang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk mendamaikan konflik di antara kaum muslimin. Maka kalau kategori orang yang seperti ini, walaupun dia orang kaya sekalipun, tapi karena dulu dia berhutang tujuannya untuk mendamaikan konflik di antara kaum muslimin, maka dia masuk dalam kategori asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian kategori kedua adalah orang yang berhutang di sini adalah berhutang untuk kemaslahatan kaum muslimin juga sama. Dia berhutang untuk kemaslahatan masjid, dia berhutang untuk kemaslahatan fasilitas yang dinikmati oleh orang-orang Islam. Maka walaupun orang kaya sekalipun, kalau dia punya hutang dengan tujuan ini, maka juga sama, dia berhak masuk dalam kategori salah satu asnaf zakat. Kemudian kategori yang ketiga adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan dirinya sendiri. Nah, kalau ini walaupun ini harus miskin, memang harus dia butuh. Dia butuh dan tidak mampu untuk membayar hutangnya. Tapi syaratnya adalah dia berhutang bukan untuk maksiat, tapi tujuan dia berhutang memang untuk kebutuhan yang boleh, apalagi untuk kebutuhan yang wajib. Kemudian wa fi sabilillah. Nah, ulama semua sepakat bahwa wa fi sabilillah di sini maksudnya adalah orang yang berperang di jalan Allah. Nah, di masa lampau, Pak, di masa lampau ketika kaum muslimin itu menaklukkan daerah-daerah di sekitar Arab untuk masuk Islam, untuk mendakwahkan agama, maka mereka ini, para pasukan ini, ada yang mereka digaji oleh pemerintah dan ada juga yang tidak digaji. Artinya mereka tidak terdaftar. Ketika mereka ingin berjihad, maka mereka jihad, seperti itu. Maka ulama menjelaskan orang yang tidak digaji inilah yang berhak masuk dalam kategori asnaf zakat, yang berhak menerima zakat. Nah, jadi wa fi sabilillah ini menurut para ulama berdasarkan ayat ini, penggunaan kata fi sabilillah di jalan Allah itu mayoritas dalam Al-Qur'an memang larinya ke situ. Mayoritas dalam Al-Qur'an larinya ke situ. Artinya ketika disebut fi sabilillah dalam Al-Qur'an, maka langsung pemahaman pertama adalah al-ghazi, yaitu orang yang berjihad, berperang di jalan Allah. Entah itu berjihadnya mempertahankan wilayah kaum muslimin, ataupun jihad yang kedua, jihad dalam rangka menyebarkan agama. Tapi kuncinya satu, perang. Nah, tapi memang ada sebagian ulama yang mengartikan fi sabilillah bermakna orang yang mau pergi haji. Itu diantaranya adalah ulama mazhab Hambali. Kemudian ada juga yang mengartikan fi sabilillah adalah
fi jami'il khair, dalam segala kebaikan yang berhubungan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Nah, inilah yang dipakai oleh sebagian kita, bahwasanya fi sabilillah adalah setiap orang yang memiliki manfaat yang umum kepada kaum muslimin dan kepada agama, maka orang tersebut bisa kita masukkan dalam salah satu asnaf, yaitu atas nama fi sabilillah. Nah, jadi berdasarkan pendapat sekelompok orang tadi, sekelompok ulama tadi, yang mengatakan fi sabilillah tidak hanya dalam masalah jihad saja, perang, tapi fi sabilil khair, segala kebaikan yang larinya kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Ulama mencontohkan misalnya biaya kafan mayat, biaya pembangunan masjid, kemudian biaya fasilitas kaum muslimin, kemudian orang yang banyak manfaatnya untuk orang-orang Islam, itu semua bisa dimasukkan kategori fisabilillah. Tapi syaratnya tadi lari kepada manfaatnya, lari kepada orang Islam ataupun kepada agama itu sendiri, kepada Islam itu sendiri. Kemudian yang terakhir, wa ibnus sabil, ibnus sabil adalah orang yang melakukan perjalanan. Ulama menjelaskan ada dua kategori. Pertama, orang yang baru hendak melakukan perjalanan, dan kedua, orang yang sedang dalam perjalanan. Misalnya di Tanjung Pinang ada orang dari Jakarta dan dia mau balik ke Jakarta, terlunta-lunta sini, tidak ada biaya, maka masuk kategori ibnus sabil. Ataupun ada orang yang memang aslinya orang Tanjung Pinang, tapi dia ingin melaksanakan perjalanan ke Jakarta, yang asalkan perjalanannya bukan perjalanan maksiat, maka juga masuk kategori ibnus sabil. Dia tidak punya biaya untuk melakukan perjalanannya, maka bisa diberikan biaya, diambil daripada harta zakat. Kemudian fardhatan minallah, sebagai kewajiban daripada Allah. Wallahu alimul hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Catatan terakhir Pak, sebelum kita mungkin tanya jawab. Jadi untuk amil ini, ulama semua sepakat bahwa amil itu definisinya adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat, mencatat zakat, mendistribusikan zakat, dan lain sebagainya. Nah, untuk konteks negara Indonesia, untuk negara kita di Indonesia, sudah ada undang-undangnya, sudah ada fatwa MUI-nya, sudah ada ketentuan dan aturannya oleh Basnas. Jadi setidaknya Pak, amil yang kita prakarsai di masjid ini setiap Ramadan saja, kan begitu, batas kerjanya hanya di Ramadan saja, setidaknya tetap diangkat oleh Basnas. Minimal ada SK-nya, SK yang menjelaskan siapa saja yang akan bertugas menjadi amil, diangkat oleh Basnas. Jadi penting ini. Kenapa ini penting? Karena gini Pak, kalau tidak diangkat oleh pemerintah ataupun perwakilan pemerintah yaitu Basnas, maka dia bukan disebut amil Pak. Jadi apa yang kita kerjakan selama ini di sini, panitia zakat, itu tidak masuk kategori amil, walaupun bisa dilakukan. Artinya sebab muzaki di sini, orang-orang sini bayarkan zakat kepada panitia zakat di sini. Tapi mereka kalau bukan diangkat, maka bukan masuk kategori amil, tapi hanya sebagai wakil saja. Wakil yang menyampaikan zakatnya muzaki kepada mustahik. Konsekuensinya apa Pak? Zakatnya tetap sah, hanya saja ketika misalnya saya memberikan kepada wakil saya di sini, ketika saya memberikan zakat saya, maka saat itu zakat saya belum gugur. Kapan gugurnya? Sampai si wakil menyampaikan kepada mustahik. Tapi kalau itu amil yang diangkat oleh pemerintah tadi, ketika saya sudah memberikan zakat kepada si amil, langsung kewajiban saya sudah gugur, sudah tertunaikan. Tapi kalau tidak masuk kategori amil, hanya wakil, walaupun sah zakatnya, tapi itu hanya sebatas kita menyerahkan zakat kita kepada wakil, kita menunggu sampai wakil tadi menyerahkannya kepada yang berhak. Setelah dia menyerahkan kepada yang berhak, mungkin tanggal 29 Ramadan baru diserahkan, baru telah zakat kita tertunaikan. Kemudian konsekuensi kedua Pak, kalau bukan amil tapi wakil,
si wakil ini tidak berhak mendapat bagian daripada zakat. Itu dia. Karena dia hanya wakil. Begitu Pak ya. Jadi pertama setidaknya minimal kita minta SK dari Basnas dan kita kasih nama-namanya Pak. Itu saran saya. Kita kasih nama-nama kita semua yang bertugas di bidang panitia zakat di sini. Makanya ulama bahkan menyebut panitia Ramadan yang menjadi panitia zakat di masjid-masjid itu bahkan tidak disebut amil sebenarnya, tapi disebut panitia zakat. Jadi sampai mereka diangkat minimal oleh surat SK dari Basnas, maka itu belum disebut sebagai amil. Nah, kemudian ada beberapa catatan penting Pak. Biasa kalau di masjid selama Ramadan itu tidak hanya menerima zakat fitrah dan zakat mal, tapi juga fidyah dan kafarah. Nah, seorang amil, seorang yang bertugas sebagai penerima tadi haruslah faham tentang fikih zakat dan fikih fidyah dan fikih kafarah supaya dapat dibedakan, Pak. Kenapa begitu, Pak? Nah, ini penting. Jadi fidyah dalam fikih ketentuannya adalah seperti yang sempat saya jelaskan sebelumnya, yaitu hanya orang-orang tertentu saja. Jadi tidak bisa kita nerima fidyah untuk semua orang. Dia tidak puasa, saya fidyah saja, tidak bisa. Makanya sudah sempat saya jelaskan fidyah hanya untuk 4 golongan saja. Untuk orang yang wanita hamil dan menyusui, itu pun mereka tetap wajib mengqadha. Kemudian untuk orang sakit yang tidak bisa sembuh lagi, kemudian yang terakhir untuk orang tua yang tidak sanggup untuk puasa lagi. Itu saja. Selain itu tidak ada kebolehan membayar fidyah, tetap harus mengganti puasa. Kemudian kafarah juga sama. Ketika ada orang datang ke sini mau bayar kafarah, ditanya dulu, kemarin bapak ketika berhubungan badan dengan istri itu sempat batal atau tidak puasanya? Kalau sempat batal maka tidak ada kewajiban kafarah. Ataupun bapak ketika berhubungan dengan istri itu statusnya sedang musafir atau apa? Kalau sedang musafir tidak ada kewajiban kafarah karena dia dalam keadaan uzur. Jadi kafarah itu hanya wajib bagi orang yang sedang berpuasa dan dia memang wajib puasa, bukan sedang safar, bukan sedang sakit. Kemudian dia membatalkan puasanya dengan cara berhubungan. Dia tidak makan dulu, tidak minum dulu. Maka kondisi seperti itulah baru dia wajib untuk membayar kafarah. Nah, jadi setiap kita yang bertugas menerima pembayaran-pembayaran tersebut harus tahu setidaknya hal-hal itu, Pak. Kemudian yang terakhir, untuk kafarah dan fidyah itu hanya terbatas kepada fakir miskin saja. Tidak seperti zakat yang dibagikan kepada 8 asnaf. Maka oleh karena itu dananya jangan dicampur, Pak. Dananya jangan dicampur. Dana dari pembayaran zakat fitrah, yang uang zakat fitrah tadi, ataupun beras dari zakat fitrah tadi, ataupun ada orang mau bayar zakat mal misalnya, itu dananya sendiri karena dia bisa dibagikan kepada 8 asnaf tadi. Setidaknya ada sejumlah yang tidak ada, misalkan budak tidak ada lagi, berarti tinggal 7. Maka 7 kelompok tadi. Tapi untuk uang dari fidyah, misalnya ada orang bayar fidyah di sini atau ada orang bayar kafarah di sini, itu juga tidak bisa dibagikan kepada 8 asnaf, hanya kepada orang fakir miskin saja. Di situ bedanya. Makanya jadi di masjid-masjid biasa menerima zakat fitrah dan mal, menerima pembayaran fidyah dan kafarah itu jangan dicampur. Karena beda uang zakat sama fidyah dan kafarah. Kafarah pun sama juga. Kafarah itu bukan berarti orang mau bayar kafarah dia langsung lompat ke bayar, Pak. Karena sebenarnya kafarah itu kalau menurut Syafi'i setidaknya harus berurutan. Jadi kalau yang pertama tidak bisa dikerjakan, baru yang kedua. Yang pertama adalah bebaskan budak. Karena tidak ada budak ya berarti lewati. Yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi orang kafarah itu tidak serta-merta langsung dia bayar membiayai 60 orang miskin, tidak. Kalau dia sanggup puasa dia harus puasa 2 bulan. Kalau dia sanggup puasa 2 bulan berarti tidak ada kewajiban bayar. Nah, itu sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Baik, kalau ada pertanyaan silakan, Pak. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Yang dimaksud
Ya, peruntukannya Pak. Jadi harta yang dari awal sudah dipisahkan. Jadi ketika misalkan semua pakai uang, anggaplah fidyah sama zakat saja ya. Karena kafarah tadi sudah saya jelaskan sangat sulit untuk kafarah itu. Nah, jadi misalnya setelah dikumpul setiap orang membayar fidyah, maka kita taruh secara terpisah. Kemudian setiap orang membayar zakat, kita taruh secara terpisah. Jadi nanti setelah terkumpul dari tempatnya fidyah terkumpul misalnya 10 juta, dari tempatnya zakat terkumpul 20 juta misalkan. Maka ya hanya zakat yang 20 juta tadi saja yang dibagikan kepada 8 asnaf atau 7 asnaf setidaknya. Nah, tapi kalau fidyah hanya kepada orang-orang fakir miskin saja. Dari awal sudah dipisah, Pak. Jadi dari awal sudah dipisah. Begitu, Pak ya? Bisa. Ya, Pak. Bisa itu. Ini kan dalam bentuk nih. Apakah ini zakat 20 juta? Ya. Apakah fisiknya atau memang kita kan kalau pisahkan fisiknya itu kan harus susah juga. Ya. Tapi kan jumlahnya itu tetap sama nanti kan ketika dia itu di akhir. Ya. Masukkan uang ke bank. Uang di bank kalau macam-macam duit masuk kan? Iya. Jadi ketika kita ngambil tetap aja 20 juta kita gitu kan. Seperti kita bagikan tadi, zakatnya tetap 20 juta, apa tadi? Fidyahnya tetap 10 juta. Iya. Oke, itu kalau masalah kayak gitu, iya. Jadi kan kalau misalnya di bank, kan sistem seperti itu sudah kita ketahui bersama, Pak ya. Jadi bukan ketika kita punya dana 20 juta itu uang fisik kita, tapi itu data kita kan gitu. Data 20 juta. Nah, hanya saja saya tetap menyarankan kalau masih dalam ranah kita di sini, kalau kita bisa pisah kita bisa. Karena ini harta ini bagian daripada ibadah, kan begitu. Zakat itu ibadah, begitu juga fidyah itu bagian daripada pembayaran kekurangan kita dalam ibadah puasa, kan begitu. Kalau kita bisa pisah kita bisa, gitu aja, Pak. Tapi kalau memang tidak bisa, ya sudah, mau gimana lagi, gitu aja. Ya. Iya. Ya gitu aja. Jadi intinya dipisah dalam hal, setidaknya minimal adalah dipisah dalam hal tadi distribusi dan pembagiannya. Ya, artinya kalau memang itu dikategorikan uang fidyah, jangan dibagikan kepada 8 asnaf, tapi hanya orang-orang fakir miskin saja. Karena itu bukan zakat, itu bagian dari puasa sebenarnya. Nah, tapi kalau zakat barulah dibagikan kepada 7 asnaf lah setidaknya kan, karena tidak ada lagi budak. Ada lagi, Pak? Ya, Pak. Yang kita di sini ini si ambil yang ini ada SK apa? Ada, Pak. Ada. Kami jawab masuk. Jadi usulkan belum? Ada ya? Ada. Tapi statusnya bukan puasa lagi, bukan kewajiban. Oke, kok. SK dari Basnas. Ya, berarti. Iya, oke. Jelas, ya. Kalau ada SK insya Allah sudah begitu ya, Pak? Ini tahun kedua, di SK itu 3 tahun. Ya. Karena masih 1 kali lagi. Ini tahun kedua, kali lagi masih 3 tahun sekali. 3 tahun sekali ya. Maka kemarin itu kita SK dari Ketua UC. Ya. Dari dia dulu ya. Ya, tapi yang SK kan kita Ketua UC. Tapi sekarang langsung dari Basnas. 3 tahun. Dan kita store ke dia. Store ke dia tidak banyak. Kemarin saya store 1 juta. Dari zakat mal itu kita store ke mereka 1 juta. Sebenarnya mereka minta store semua. Jadi kita store cuma 1 juta, sisanya kita bagikan kepada Keluarga sini. Islam tadi ya. Tergantung itunya, Pak. Tergantung peruntukannya. Enggak, yang kemarin itu Dia zakatnya, fidyahnya kan tidak kita bagikan. bukan dia. Ini cerita saja. Zakat. Zakat harta gitu. Iya. Fidyah tidak. Fidyah tidak betul lah kita buat tuh. Kita bagi pada orang-orang tertentu. Iya. Ya gitu aja, Pak. Jadi kalau sudah Oke. Kalau sudah ada SK berarti masuk kategori amil, Pak. SK tapi tetap dari Basnas, karena Basnas itu perwakilan kepanjangan tangan dari pemerintah. Singkatnya begini, Pak. Jadi kenapa mewajibkan adanya imam ataupun pemimpin negara yang memberikan? Karena itu contoh dari Nabi dan para khalifah.
Jadi Nabi mengangkat dulu Sayyidina Umar, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Kemudian ketika Khalifah Abu Bakar melaksanakan hal yang sama, mereka mengangkat orang-orang tertentu untuk mengemban tugas itu gitu. Nah, cuman tambahan sedikit Pak soal amil ini, ulama menjelaskan setidaknya ada 2 kategori amil, Pak. Pertama amil tafwid, yang kedua amil tanfiz. Amil tafwid adalah orang yang memiliki tugas yang umum untuk semua yang berhubungan dengan amil. Syaratnya ya setidaknya paham fikih zakat. Kemudian yang kedua amil tanfiz. Amil tanfiz ini ngambil tugas-tugas tertentu aja, misalkan cuma nyatat doang, cuma jaga saja, kemudian cuma bagi-bagikan saja, itu tidak harus paham fikih zakat, cukup dia kerja saja, dia cuma nyatat atau dia cuma bagi-bagikan kerjaannya, itu tetap masuk kategori amil yang berhak mendapatkan bagian daripada zakat. Kemudian kalau menurut Syafi'i, karena asnaf ini harus dibagi rata, Pak. Kalau menurut Syafi'i kan, menurut tadi 3 imam tidak wajib dibagi rata, 1 kelompok sudah cukup kan gitu. Tapi karena Imam Syafi'i mewajibkan membagi rata, makanya bagian daripada amil ini masuk adalah 1/8 dari total harta zakat. Begitu. Jadi ulama menjelaskan amil ini sebenarnya dari 2 sisi ditinjau. Dia dapat uang, itu bagian daripada ujroh atau gaji dia. Kemudian dia dapat uang juga di bagian daripada hak dia mendapatkan zakat. Jadi ditinjau dari 2 sisi. Dia itu seperti membayar kerja kerasnya iya juga, kemudian sebagai orang yang berhak juga iya. Maka dari 2 sisi itulah lahir kesimpulan-kesimpulan lain. Begitu, Pak. Ada lagi, Pak? Ya, Pak. Ini saya siap dulu. Oh, oke, siap. Dan ini adalah zakat tadi. Saya waktu itu pernah berobat. Saya bayar zakat lah. Ada beberapa orang di situ yang nunggu, bang bapak mau bayar, enggak saya mau nunggu. Data apa? Saya bilang, Pak, dia rupanya orang berjualan bikin gerobak-gerobak itu. Apakah memang boleh zakat itu diberikan kepada orang yang mau berusaha? Ya, masuk kategori 8 asnaf atau tidak, Pak? Jadi atas nama apa dia diberikan? Begitu loh, Pak. Atas nama miskin atau atas nama fakir, kan begitu. Karena orang miskin tadi definisinya kalau dalam Syafi'i setidaknya sama Hambali, miskin dia punya kerjaan, dia punya usaha, tapi karena dia banyak anak nggak cukup, misalkan begitu. Setiap orang beda-beda nanti, Pak. Setiap orang beda-beda. Jadi definisinya, kalau misal saya contohkan miskin sajalah yang paling umum. Ada orang punya penghasilan dari jualannya 5 juta setiap bulan, tapi dia sendirian, Pak. Belum nikah, nggak punya anak, nggak punya tanggungan. 5 juta itu banyak nggak, Pak, kalau sendiri? Insya Allah di Tanjung Pinang banyak, kan begitu, Pak. Maka nggak masuk kategori miskin. Tapi ada orang dari jualannya menghasilkan 8 juta setiap bulan, tapi dia punya anak 10, Pak. Semuanya harus disekolahin, semuanya dikasih makan. Ya miskin lah itu namanya, nggak cukup dia, begitu, Pak. Nah, jadi setiap orang beda-beda. Nah, orang yang jualan pun sama. Kalau dia dilihat kondisi dia, kalau memang dia tidak cukup selama ini, walaupun omset jualannya sampai 10 juta, karena banyak anak, karena banyak tanggungan, ya berarti dia miskin. Nah, jadi cukup atau tidak menghidupi kehidupan pokok dia sehari-hari, termasuk hal-hal yang layak seperti pendidikan juga termasuk di situ. Setiap zaman beda kan begitu. Zaman dulu nggak ada sekolah seperti sekarang. Ya zaman dulu hanya fokus ya makan, minum, tempat tinggal. Sekarang kan pendidikan merupakan hal yang penting. Ya masuk kategori situ biaya pendidikan. Itu, Pak. Jadi jualan dan tidak semua sama. Kalau dia tidak cukup berarti masuk kategori miskin. Kalau fakir lebih parah lagi memang, bahkan tidak punya kerjaan, begitu. Ada lagi, Pak? Zakat produktif kan? Iya. Nah, iya itu tetap.
Iya, iya, iya. Dari dana infak itu kan dulu kan bahasa aslinya kan namanya BUDES itu kan. Iya. Jadi bas itu tujuannya kata yang masuk itu disebut itu juga. Oke. Ya cuman Pak, memang untuk di dunia di zaman sekarang uang zakat ataupun harta zakat itu bisa disalurkan dalam rangka zakat produktif tadi Pak. Jadi tetap pakai uang zakat itu bisa menurut ulama kontemporer, karena ya tadi kalau kita hanya ngasih orang-orang yang susah Pak hanya untuk makan saja, ya nanti dia minta-minta terus misalkan begitu. Maka ulama menyalurkan uang zakat itu tidak hanya untuk makan atau beli konsumtif saja, tapi produktif untuk modal usaha. Nah itu bagus malah gitu. Jadi kita bisa masukkan uang zakat bisa ataupun uang infak pun bisa begitu, karena itu bisa diakui lah secara syariat begitu ya Pak. Ini saya umpamanya punya ya, terus saya tidak melalui amil, saya bagi aja sendiri ke orang itu. Boleh? Ya boleh Pak, boleh. Jadi kalau menurut Syafi'i setidaknya semua harta yang kita miliki dari zakat harta itu bisa langsung dibagikan kepada orang yang membutuhkan, kepada mustahik. Jadi amil itu kepanjangan tangan dari kita saja sebenarnya. Kita kalau sudah memberikan ke amil, kalau memang diambil ya bukan wakil, maka langsung gugur kewajiban kita. Nah, tapi kalau kita memilih untuk langsung memberikan kepada asnaf zakat, juga langsung gugur kewajiban kita. Nah, cuman catatan kan zakat mal, zakat fitrah. Zakat fitrah hanya di Ramadan saja. Ramadan masuk ke Syawal kan begitu. Tapi kalau zakat mal itu sebenarnya tidak terbatas di Ramadan saja. Jadi Bapak punya usaha jual dagangan itu juga masuk kategori zakat. Tapi dihitung haul 1 tahun begitu. 1 tahunnya bukan dihitung Masehi Pak ya, tapi dihitung Hijriah. Dihitung pertama kali dan segala macam. Cuma detailnya itu dibahas secara terpisah. Intinya zakat yang kita berikan, mau zakat fitrah, zakat mal boleh, jawabannya boleh diberikan langsung kepada mustahik. Memang ada sebagian ulama yang mewajibkan kalau kita punya zakat hewan ternak itu harus kepada amil. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, tapi kita ngambil pendapat yang membolehkan zakat apapun yang kita punya itu boleh langsung diberikan kepada mustahiknya tanpa melalui. Nah itu tadi, karena menurut Syafi'i harus rata, kita harus bagikan rata. Tapi karena kita ngambil pendapat kalau mau mudah, cukup kepada satu golongan, bahkan cukup kepada 1 orang sudah cukup. Nah itu kita ambil pendapat itu, maka selesai Pak. Kita punya, misalkan zakat fitrah, kita punya keluarga terdiri dari suami istri dan anak 1 orang. Kemudian kita uangkan itu zakat fitrahnya kan. Kan 1 orang wajib membayar 1 sok atau setara dengan 2,5 kilo atau 2,7 kilo atau bahkan 3 kilo untuk hati-hati. Ya anggaplah 3 kilo misalkan. 3 kilo beras, kemudian 3 kilo beras kali 3 berarti 9 kilo beras. Kalau kita mau uangkan berarti 9 kilo beras misalnya 100.000 misalnya contoh saja. Maka 100.000 itu kita langsung berikan kepada 1 orang miskin atau 1 orang fakir. Maka itu sudah cukup berdasarkan pendapat ulama yang membolehkan memberikan kepada 1 golongan, bahkan membolehkan memberikan kepada 1 orang dari golongan itu. Begitu Pak, 1. Kalau ulama yang membolehkan memberikan kepada 1 golongan minimal 3 Pak, minimal 3 orang. Misalkan golongan miskin, berarti 3 orang. Karena dalam ayat ini menggunakan kata jama. Innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara itu kan jama. Wal masakin juga jama. Dalam bahasa Arab jama itu minimal 3. Jadi tadi silakan aja yang saya contohin tadi 100.000 diberikan kepada 3 orang miskin atau 1 orang miskin langsung itu juga bisa, atau langsung memberikan beras 9 kilo tadi. Begitu Pak ya. Ada lagi Pak? Oke Pak, gantian dua-duanya nggak apa nanti. Pak Dahlan dulu apa Pak? Ya.
Ya, fisabilillah. Sementara sekarang ini di zaman yang sudah di era modern ini bisa dikatakan sudah mendapat honorer. Itu bagaimana kedudukannya? Siapa yang honor? Ya artinya ada mendapat honor, artinya imbalan dari apa yang dikerjakan. Maksudnya Nah, siapa ini Pak? Yang dapat honor siapa? yang dari kegiatan misalkan untuk imam. Oh ya, Nah, setiap Jumat pun ada misalkan kan gitu. ya. Kalau zaman dulu sesuai dengan perkembangan zaman dulu tidak ada itu kan. Berhubung sekarang ini udah di era modernisasi, semuanya itu bisa diuangkan. Iya. Jadi itu gimana kedudukannya Pak? Oke Pak, jadi untuk fisabilillah sendiri tadi kan saya jelaskan itu pendapat sekelompok orang saja. Untuk saya pribadi Pak, walaupun saya jelaskan tadi, saya pribadi saya nggak ngambil itu fisabilillah, karena saya tetap berpegang kepada pendapat mayoritas, yaitu fisabilillah itu harus orang yang jihad perang itu, bukan sekedar dakwah Pak ya. Jihad perang ya mati kalau kena tembak mati, kena sedang mati. Yang mana itu tidak ada kan begitu zaman sekarang, kecuali di Palestina mungkin. Nah jadi kalau saya pribadi, pertama saya jawab itu dulu. Untuk saya pribadi saya nggak ngambil sama sekali untuk atas nama fisabilillah, karena saya tetap berpegang kepada pendapat mayoritas. Yang kedua, fisabilillah dalam arti tadi segala kebaikan tadi. Itu tidak berarti imam ataupun ustadz, karena tadi saya sempat jelaskan yang kemaslahatannya kaum muslimin, biaya perbaikan masjid, biaya kafan orang Islam, biaya jembatan, membangun jembatan, biaya fasilitas air, biaya pembangunan sumur, yang semua kemanfaatannya kembali kepada orang Islam lah. Lalu bagaimana untuk sekarang? Kalau yang orang yang memiliki manfaat dari segi agama, misalkan dia imam masjid, misalnya dia ustadz, misalnya dia penceramah, yang mana dia sudah dapat honor dari semua yang dia laksanakan itu, maka menurut hemat saya juga tidak berhak. Karena tadi dari awal juga pendapatnya sudah minoritas, hanya sebagian ulama saja yang berpendapat seperti itu. Yang kedua, itu kan dari sisi kebutuhan. Orang ketika dia banyak berkhidmat kepada orang Islam, mengajarkan agama, jadi imam kok nggak dikasih apa-apa, ya layaklah dia dapat bagian dari zakat atas nama fisabilillah. Tapi kalau dia sudah dapat banyak dari di luar fisabilillah, di luar zakat, ya berarti seharusnya tidak berhak. Tapi pun untuk menghilangkan kemuskilan atau kesusahan itu kembali saja ke pendapat yang mayoritas tadi. Tidak ada lagi fisabilillah sekarang, karena itu hanya berlaku bagi orang yang berperang tadi. Itu kalau kita mau berpegang kepada tadi Pak ya, pendapat yang paling kuatnya mayoritas. Apa Pak? Irno? Ya. 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 Kawan-kawan tanya, kenapa? Karena awal tadi fungsinya begitu, mencatat, Ya. satu. Terus kebaikan lainnya itu, umpamanya ketika diberikan langsung, nanti kan ada kalau orang Jawa itu gewo per gewo gitu. Gimana Pak? Gewo per gewo tuh Pak, serba apa gitu ya, di hatinya gitu. Nah, saya malu lah dengan Pak Haji Dedi kalau saya pergi karena dia sering mencatat sama saya gitu kan. Sifat seperti itulah. Oh iya. Nah, Ini bukan jatah apakah fitrah. tidak lebih apa umpamanya amilnya ada di sini kan 3 tahun katanya kan. Kalau diserahkan dari Pak Haji Dedi ke amil sini nanti, tapi dia berpesan nih Pak Amir ini nanti selalu memberikan sama orang ini sama orang ini supaya orang itu tidak tahu saya diberikan zakat. Nah, seperti itu. Tapi gini Pak Kirno, saya bukan seperti itu. Tidak harus sini. Saya pribadi Iya, ya. maksudnya. Saya berpikir kadang itu kadang-kadang saya kasih di masjid sebagian, ya gini ke anak sebagian. Jadi saya ada juga orang itu maksudnya gitu. Artinya preferensi Bapak bukan karena kesukaan terhadap orang tertentu atau tidak, ya kan? Saya ikhlas aja, namanya itu kan kotoran kan Pak ya. Ya. Nah, jadi saya
Ya. Kadang ada orang minta-minta di jalan karena ada saya uangnya, itu nggak cukup oleh ya. Nah, cuman saya jawab dulu Pak Kirno. Jadi tidak boleh berarti ngikuti pendapat ulama yang tidak membolehkan, Pak. Begitu. Jadi kalau untuk konteks dalam mazhab Syafi'i sendiri boleh secara total semua harta, zakat harta kita. Tapi kalau mazhab lain untuk zakat harta seperti emas dan perdagangan itu boleh langsung, tapi untuk zakat harta seperti hewan ternak, kemudian tumbuh-tumbuhan, pertanian dan perkebunan itu wajib kepada imam atau kepada amil kan begitu. Nah, memang melihat kepada kemaslahatan ada baiknya kita kepada Basnas ataupun kepada amil karena pemerataan tadi, begitu Pak. Jadi ketika saya bilang boleh mengikuti pendapat ulama yang membolehkan, terutama itu mazhab Syafi'i, ya bukan berarti kita mengharuskan bayar sendiri Pak. Jadi itu hanya dari sisi boleh atau tidaknya, begitu saja. Nah, kemudian yang kedua tadi soal saran Pak Kirno soal ini apa kan? Gimana kalau misalkan saya contohin. Saya mau kasih ke Bapak itu, saya pesan ke Pak Kirno. Itu namanya bukan amil, Pak, begitu. Nah, jadi kalau diserahkan kepada amil, tadi kan sempat saya jelaskan. Kalau diserahkan kepada amil saat itu juga gugur kewajiban zakat saya. Kalau itu amil, Pak ya. Nah, tapi jadi maka tidak ada yang namanya pesan Pak nanti kasih ke sini, tidak. Karena fungsi amil ketika dia mengumpulkan harta dan dikumpulkan jadi satu jumlah uang yang banyak misalkan, yaitu dia bagikan secara merata, bukan dipesan oleh muzaki bayar ke sini atau situ. Karena kalau seperti itu tidak usah diberikan kepada amil, tapi atas nama wakil saja kalau kayak gitu. Misalkan anggaplah Pak Kirno di sini memang sudah ada SK amil kan, tapi saat ini Pak Kirno jadi wakil saya aja lah. Itu bisa kalau seperti itu. Misalkan saya mau Pak Kirno memberikan kepada orang tertentu. Saat itu Pak Kirno bukan bertindak sebagai amil, Pak. Kenapa? Karena kalau sudah jadi amil, saat saya berikan kepada Pak Kirno itu sudah gugur, sudah. Saya sudah nggak ada urusan lagi, saya sudah bayar zakat. Nah, begitu. Jadi sebaiknya atas nama wakil, tolong Bapak yang serahkan ke orang tertentu, misalkan seperti itu. Begitu. Jadi itu saja caranya kalau kita mau pesan-pesan kepada orang tertentu, begitu. Cuman kalau amil tidak ada yang namanya nentukan pesanan. Kalau sudah diserahkan gugur, maka amil membagikan secara merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada lagi Pak? Oke, kalau nggak ada lagi begitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.